Kalau kita ngomongin konflik Israel-Palestina, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pastikan gambarannya kekerasan fisik ya, bom, peluru, kehancuran. Tapi sadar nggak sih, di balik semua itu ada perang lain yang nggak kelihatan tapi sama sengitnya. Perang ini senjatanya bukan peluru, tapi informasi, narasi, persepsi. Ini adalah perang untuk memperebutkan hati dan pikiran kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang, di luar bom dan peluru yang kita lihat di berita, perang apa lagi sih yang sebenarnya lagi berkecamuk? Nah, ini penting banget buat kita pahami. Soalnya, jawaban dari pertanyaan ini bisa ngebantu kita ngerti kenapa konflik ini bisa begitu memecah belah, bahkan sampai ke kita-kita yang tinggalnya jauh banget di Indonesia. Coba deh bayangin gini, setiap kali ada satu serangan atau insiden fisik di sana, detik itu juga pertempuran kedua langsung meledak di dunia maya. Tujuannya apa? Bukan buat merebut tanah, tapi buat mengontrol makna dari kejadian itu. Siapa sih korban yang sebenarnya? Siapa agresornya? Jawabannya sering banget tergantung narasi mana yang nyampe ke kita duluan. Oke, sekarang kita masuk ke medan pertempuran utamanya nih, dunia digital. Ya, disinilah arena perang narasi modern terjadi. Dan percayalah, aturan mainnya beda banget. Kita mungkin mikir ya, internet itu kan tempat bebas, semua informasi ada dan setara. Tapi, ternyata nggak gitu juga. Kenyataannya ada yang namanya penjaga gerbang digital. Maksudnya apa? Artinya, informasi yang sampai ke layar handphone atau laptop kita itu udah disaring, udah disesuaikan, dan seringnya kita nggak sadar sama sekali. Dan ini bukan cuma teori loh, ada penelitian yang ngebuktiin ini pakai bot, semacam robot internet gitu, buat nyari info dari berbagai negara. Hasilnya, wah kaget banget. Bot yang tinggal di Israel dapat hasil pencarian yang beda jauh sama bot yang di Amerika. Bahkan hal sepele kayak settingan bahasa di browser kita, Ibrani atau Arab, atau jejak digital kita, itu semua bisa ngebentuk gelembung informasi yang bikin dunia online yang kita lihat jadi beda total. Intinya apa? Ini dia, pencarian kita di internet itu nggak netral. Titik. Algoritma di belakangnya itu punya bias. Dan bias inilah yang secara aktif ngebentuk realitas yang kita lihat di layar. Nah, selain algoritma yang ngatur apa yang kita lihat, ada lagi taktik yang lebih main kotor. Namanya astroturfing. Gampangnya gini, ini adalah cara buat menciptakan ilusi seolah-olah banyak banget orang yang dukung satu opini tertentu. Caranya, mereka pakai ribuan akun palsu, atau bahkan superbot pakai AI yang canggih banget buat nyerbu medsos dengan komen-komen dan postingan. Tujuannya jelas, biar pandangan mereka kelihatan jauh lebih populer dari aslinya. Oke, kalau tadi kita ngomongin medan perangnya itu dunia digital, sekarang kita bahas amunisinya. Apa itu kata-kata? Ya, di sini pemilihan satu kata aja bisa mengubah segalanya. Bisa mengubah cara kita melihat siapa korban dan siapa pelaku. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Satu pihak bilang tindakannya bela diri, pihak satunya lagi bilang perlawanan. Sama-sama aksi, tapi beda banget kan rasanya? Satu pihak ngecap kelompok bersenjata sebagai teroris, yang lain nyebut mereka pejuang kemerdekaan. Bahkan tembok beton yang sama bisa disebut pagar keamanan atau tembok apartheid. Setiap kata ini, sengaja dipilih karena punya muatan emosi dan politik yang kuat. Tujuannya ya buat narik simpati kita. Dan jangan salah, pemilihan kata-kata ini bukan kebetulan loh, semua ini udah direncanain. Kok kita tahu? Karena pernah bocor sebuah manual strategi komunikasi. Di dalamnya, instruksinya jelas banget. Bingkai konflik ini sebagai pertarungan ideologi melawan teror, bukan soal tanah atau wilayah. Ini kan bukti nyata kalau ada upaya yang sangat terkoordinasi buat ngebentuk cara kita semua melihat konflik ini. Nah, ada satu istilah yang kontroversial banget dalam perang narasi ini. Namanya Pallywood. Ini gabungan kata Palestina dan Hollywood. Istilah ini dipakai buat menuduh kalau video atau foto penderitaan orang Palestina, misalnya korban luka atau pemakaman, itu cuma acting, cuma rekayasa kayak film. Tujuannya apa? Ya buat bikin kita ragu, buat mendelegitimasi bukti visual penderitaan mereka. Tapi di sisi lain, banyak juga yang ngelihat istilah Pallywood itu sendiri justru sebagai senjata propaganda. Mereka bilang ini tuh cara gampang buat nolak bukti nyata kekerasan dengan langsung ngecap palsu. Sebuah julukan yang dianggap sangat merendahkan penderitaan yang sebenarnya terjadi. Jadi, siapa sih sebenarnya dalang di balik semua ini? Perang narasi ini bukan sekedar perdebatan antar individu di internet loh. Ada kelompok-kelompok yang sangat terorganisir, bahkan ada yang disokong negara yang kerja di belakang layar. Salah satu konsep kuncinya di sini adalah hasbara. Artinya secara harfiah itu penjelasan. Ini istilah umum untuk diplomasi publiknya Israel.
Hasbara ini kayak payung besar yang menaungi semuanya, mulai dari komunikasi resmi pemerintah sampai ribuan relawan di seluruh dunia yang aktif banget nyebarin narasi pro-Israel di internet. Dan cara mereka gerak itu canggih banget. Contohnya ada aplikasi namanya Act.il. Cara kerjanya itu dibikin kayak main game, relawan bakal dapat misi di HP mereka. Misalnya, ayo serbu kolom komentar artikel ini, atau laporkan video itu. Tiap misi selesai, dapat poin, dapat hadiah. Ini cara yang efektif banget buat ngerahin ribuan orang dalam sekejap. Dan kabarnya, aplikasi ini juga didukung sama kementerian di Israel. Nah, di sisi seberangnya, ada juga jaringan aktivis pro-Palestina yang sama terorganisirnya. Yang paling terkenal mungkin gerakan BDS, singkatan dari boykot, divestasi, dan sanksi. Ini gerakan global yang pakai tekanan ekonomi dan budaya. Biasanya sasarannya itu kampus-kampus atau institusi seni buat menekan Israel supaya patuh sama hukum internasional. Penting buat diingat, perang narasi online ini dampaknya ke dunia nyata itu beneran ada. Contohnya, ada organisasi bernama Canary Mission. Mereka secara anonim bikin semacam daftar hitam online yang isinya profil lengkap mahasiswa dan profesor yang dianggap anti-Israel. Dan ini bukan cuma sekedar nama di internet ya. Profil-profil ini katanya pernah dipakai sama lembaga pemerintah dan bahkan di pengadilan, yang bisa banget ngerusak karir dan masa depan orang. Jadi taruhannya itu tinggi banget. Terus, apa hubungannya semua ini sama kita di Indonesia? Kenapa kita harus peduli? Jawabannya simple, karena di zaman sekarang ini, kita semua, sadar atau nggak sadar, adalah bagian dari medan perang narasi ini. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa selamat di tengah banjir informasi yang simpang siur ini? Gimana caranya kita memilah mana fakta, mana fiksi, mana propaganda? Gimana caranya jadi konsumen informasi yang cerdas? Kuncinya ada beberapa hal yang bisa kita latih. Pertama, coba deh pertanyakan bingkai ceritanya. Perhatiin kata-kata yang dipakai. Siapa yang diuntungkan dari pilihan kata itu? Kedua, cari konteks. Seringkali berita itu cuma sepotong kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Ketiga, hati-hati sama emosi. Propaganda itu paling jago mancing amarah dan rasa takut kita. Keempat, sadari kalau apa yang kita lihat di internet itu udah disesuaikan buat kita. Dan yang paling penting, kelima, verifikasi dulu, baru bagikan. Jangan sampai jari kita lebih cepat dari otak dan malah ikut nyebarin hoaks. Karena pada akhirnya, dalam perang narasi ini, senjata terkuat kita itu ya pikiran yang kritis. Kemampuan kita buat berhenti sejenak, buat bertanya, dan buat nyari sudut pandang lain, itulah satu-satunya pertahanan kita. Dalam pertempuran buat merebut makna ini, pemenangnya adalah kita, para konsumen informasi yang cerdas dan kritis.